Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Iksanuliman, nomor NIM 20021032 akan mempresentasikan hasil UAS. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut BASE 2000, keberhasilan seorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah pada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seorang sedang mengalami motivasi atau sedang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapatkan kepuasan daripadanya, maka diketahui bahwa orang itu setelah memperoleh satu keadaan seimbang, ia sudah dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seorang termotivasi. Kebutuhan merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seorang yang harus dipenuhi. Dorongan. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seorang melakukan suatu tindakan. Tujuan. Akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhan. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan seseorang terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang diliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya: 1. Self confident atau percaya akan kemampuan sendiri. 2. Originality atau mempunyai daya kreatif yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Popularity atau tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Task result oriented atau
berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas, future oriented atau mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisis, risk-take atau menyemangati tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi. 1. Senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. 2. Tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. 4. Pengalaman dijadikan sebagai umpan baik. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. 6. Menyukai situasi yang menjemuk. 7. Mempunyai menerima kegagalan. 8. Mempunyai menggunakan pikiran dan akal. 9. Kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11. Sanggup bertahan dalam situasi yang menuntut. 12. Memiliki standar kemampuan untuk dirinya sendiri. 13. Sanggup tertib dalam jangka waktu yang lama. 14. Mempelajari lingkungan dan berhubungan, tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapatkan pengetahuan. Karakter motivasi. A. Majemuk motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Karena adanya motivasi ini, B. Dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di kesempatan ia ingin karirnya naik. C. Berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tidak sendiri. Ada sementaranya yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Faktor penurunan motivasi. 1. Lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. 2. Merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. 3. Beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. 4. Pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. 5. Kurang menguasai kerjaan termasuk. 6. Prosedurnya. 7. Tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. 8. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. 9. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapani pekerjaan. 10. Baru menjadi sulit. Teori motivasi. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pemimpin ingin memotivasi bawahannya, harus
mengetahui ada kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Maslow, salah orang yang mengaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seorang berjenjangan. Artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori akan menukar atau exchange teori dan teori harapan atau pasti teori. Secara ringkas, mengetahui sinom 1997 sampai 141 lebih dikenal dengan sebutan model of organizational equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar menukar atau jual beli antar orang. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor tujuan tertentu. Teori proses motivasi kerja atau FIE. Teori presentase lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa diantarkan. Teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan. Motivasi dalam meningkatkan kerja dan produktif. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuatu diri stylish performance juga diartikan untuk kerja atau melaksanakan kerjaan atau pencarian kerja atau hasil kerja atau juga unjuk kerja. Huruf oratoris wis. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya hasil kerja yang diucapkan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibedakan kepadanya. Kerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi. Sebuah kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McFay dan Poffe-Benckier tahun 19823 menggambarkan secara matematika, yaitu apabila X motivation sama dengan job performance.